Hai guys. Jadi kita dari kelompok 3 hari ini kita sedang mengunjungi sebuah anjungan Yogyakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Ya sebelum itu perkenalan dulu dong. Boleh. Jadi perkenalkan aku Dua Rahmalia Mukhtar dengan NIM 2025210068. Aku Mutiara Zelda Fauzia dengan NIM 2025210036. Aku Salva Azara dengan NIM 2025-21072. Aku Andreasarus Benin 2025-17006. So, ikutin keseruan kita ya. Bye. Teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di anjungan daerah istimewa Yogyakarta. Dari tapak depannya saja kita sudah bisa melihat ciri khas arsitektur tradisional Yogyakarta yang sangat kental dengan nuansa budaya Jawa. Yuk kita masuk untuk melihat lebih dekat koleksi dan informasi yang ada di dalam anjungan ini. Merapi yo iku, keraton yo iku, segara yo iku, pancering tuku. Mijil tuwa saka kono dumunungku. Yo ngayuk Yogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari kemah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satokomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segara ngelingake kudu ngidak bumi. Kuwi jiwa Jawa manunggaling kawula Gusti. Balung susung peti ukemi menekotek kata di sesanti satu mumpatu sanyari bumi ditohi pecahing dodo taking ludiro ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. Setelah melihat secara langsung isi anjungan daerah istimewa Yogyakarta, sekarang kami akan menjelaskan beberapa informasi penting mengenai provinsi ini, mulai dari visi misi, potensi daerah, kearifan lokal, sumber pendapatan utama, hingga keunggulan yang dimiliki. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya perkenalkan dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah diperbolehkan kami ke sini, Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Sahid Jakarta. Di sini kami izin mewawancarai Bapak. Program kami jurusan ilmu komunikasi. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Zelda dan ada teman saya. Ya Andre Bapak. Tanya, apakah Bapak bisa ceritakan sejarah singkat nih anjungan di daerah istimewa Yogyakarta ini? Kita akan mengenal namanya daerah istimewa Yogyakarta. Apa daerah istimewa Yogyakarta? Adalah merupakan provinsi daerah kelas satu yang bagian dari NKRI dan satu-satunya yang Indonesia yang memiliki predikat istimewa. Ada juga yang Aceh, tapi otonominya berbeda. Ketika Yogyakarta daerah istimewa, istimewa seperti apa? Satu-satunya di Indonesia gubernur dan wakil gubernur adalah seorang raja, tidak melalui jalur pemilihan daerah, lalu dilantik oleh gubernur, presiden atau kementerian ya. Sampai hari ini Yogyakarta masih segar bugar, masih megah, masih ada situs kerajaannya yaitu Mataram Islam Yogyakarta. Nah, apa ya keistimewaan juga adalah utamanya adalah melestarikan budaya kerajaan, karena itu adalah merupakan Mataram Islam ya, tentu mengutamakan tentang budaya Islam dan ditunjang oleh budaya-budaya. Tidak hanya Islam aja. Yogyakarta itu terkenal dengan kota pariwisata, kota budaya, kota pendidikan. Tentu ketiga-tiganya itu sangat berkaitan sesuai dengan bahwa budaya bangsa adalah merupakan identitas suatu daerah atau bangsa itu. Termasuk yang ada di sini itu anjungan daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu contoh bangunan ala istana atau keraton Yogyakarta. Tentu. Nah, kalau kilas balik aspek ke belakang Yogyakarta itu sampai hari ini kan secara khusus, sehingga setelah pecah Mataram tahun 1754-55 itu berdirilah negara Mataram Islam di Jakarta sampai hari ini kan. Nah, kita merdeka bahwa kerajaan Mataram Yogyakarta itu menyatakan bergabung dengan NKRI. Nah, anjungan ini dibangun pada tahun 1974. Nah, salah satunya adalah mengenalkan
salah satu rumah adat. Ini adalah pendopo. Pendopo itu adalah yang bangunannya adalah high kelasnya. Berarti ada yang lain, berarti ada pendopo, ada limasan, ada joglo, ada tacuk. Itu adalah satu-satunya yang high yang ada di. Seberapa penting sih generasi muda ini untuk lebih mengenal budaya daerah istimewa Yogyakarta melalui adanya taman mini ini? Khususnya masyarakat umum ya yang belum pernah datang mengenal tentang sejarah kerajaan Mataram Islam Tua Yogyakarta itu ya, kita ya harapan belajar ya dan mengetahui bagaimana perkembangan dan fungsi peran kerajaan Mataram itu sangat besar sekali. Ketika tentang budaya itu kan besar sekali. Nah sampai hari ini pun harapannya tidak hanya kami orang Jogja tidak merasa memiliki, tapi ini adalah milik bangsa Indonesia. Milik bangsa Indonesia. Generasi muda ya harapannya ya belajar menikmati budaya itu menjadi bagian dari milik masyarakat seluruh Indonesia kan. Ya sering sini tuh mau cari tahu, oh ini ya bangunan keraton kayak gini ya, megah ya, oh adem ya. Jadi salah satu bagian filosofinya ya, warna hijau pun kami rasakan ya, sejuk. Artinya apa? Harapannya orang masyarakat Jogja itu kalau dengan varian nom hijau kombinasi nilai itu merasakan keademan dalam berpikir, dalam mengendalikan. Nah, yang terjadi adalah filosofi solusi itu banyak diterapkan masyarakat Jogja. Ya orang Jogja nggak mikir muluk-muluk, terjangkau lah. Jadi masyarakat Jogja itu terjangkau sesuai dengan konstruksi bangunan ini ya. Mulai proses itu orang lahir ya selalu besar segini ya. Mulai tatanan-tatanan itu. Oleh kalian semua ini kan pada proses di ukiran sana ya, oh pada proses cari ilmu. Jadi ada saatnya nanti kalian semua yang sudah masanya ya, ujungnya kemana? Cari makan kan ya. Simbolnya adalah nanas. Nanasan atas itu adalah terjangkau. Coba kalau nanasan itu ngeteng di jalan bisa beli. Nah, orang masyarakat Jogja itu sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan kemampuannya, nggak bisa dipaksa. Ya, nerima aja ini apa yang diberikan, tapi sesuai dengan latar belakang. Tapi apapun yang diusahakan manusia itu tidak lepas dari unsur religinya. Maka di dalam bangunan ini ditanamkan beberapa soko guru seorang hidup itu tanpa agama itu masalah belangsak nanti. Perjalanan orang hidup gitu kemana? Orang kecil besar kerja menikah Betul. Nah, carilah kehidupan itu memilih. Makanya itu ada patung dua sakti. Sebelum masuk ke dunia itu kita harus melihat dulu pilihan yang dipilih adalah tentang kanan dan kiri, kebajikan dan tinggal pilih. Orang mutlak harus didasari dengan agama yang kuat. Kamu kerja keras tanpa didasari dengan agama itu cuma hidup sia-sia. Itu ajaran dalam Islam itu ya. Harus. Tapi secara umum memang itu tidak Muslim saja silakan. Orang masyarakat Jogja itu kan sangat toleran sekali, sangat sosial sekali. Ketika orang menganut agama yang sampai hari ini terjalin kerukunan dan relasi yang itu ya, yang mendasari masyarakat Jogja sampai ini adem aja, nggak ada gejolak apa. Kalau untuk proses anjungan ini koleksi apa sih yang paling menarik? Selain bangunan, ya mungkin di dalam ya, karena pertama namanya ya termasuk kelengkapan keraton itu apa sih? Berarti ada istana, berarti ada busana, berarti ada senjata tradisional, pere dan sebagainya. Berarti ada kelengkapan tentara kerajaan yang disebut dengan prajurit. Dan di dalam koleksi itu ada, ya. Nah, termasuk koleksi gamelan itu kan peninggalan nenek moyang, terutama ini kan dari keraton gamelan. Wayang itu kan asal
asal mulanya kan dari keraton. Iya betul. Masyarakat biasa mana mampu deh. Dulu yang punya gamelan itu kan orang Iya. dari keraton. Nah, salah satunya itu adalah sebagai sarana, sebagai tempat orang menimba ilmu tentang musik, tentang tari dan filosofinya kira-kira seperti itu. Bapak, mungkin singkat lagi sih untuk wawancara kita hari ini. Semoga untuk hasil dari wawancara kita ini untuk generasi muda kita jadi lebih tahu nih Ya. mengenai daerah istimewa Yogyakarta, seperti apa filosofi bangunannya, apa aja yang ada di dalamnya. Ya, jadi memang bagian dari tugas kami tidak hanya masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya itu pernah, jadi orang Jepang itu salah satu murid saya itu kan juga bahasanya saya maki-maki, ngapain kalau datang ke sini cuma mau makan aja. Betul. Nah, ketika saya tanya Indonesia kayak apa? Provinsi ada waktu itu ada sekitar tiga provinsi. Ngomong, kenapa? Nah, dia juga ya mestinya kalau di Indonesia beradaptasi, belajar mengenai wisata. Nah, berhasil lagi saya ajak kait ke sana. Nah, setelah itu mereka berbondong-bondong pergi kulitnya masakan kata mereka loh. Iya betul. Familiar, waduh, kerja bukan Indonesia itu Jogja. Sedangkan provinsi di Indonesia waduh. Nah, termasuk program rutin orang Jepang itu selalu mengadakan workshop tiap setahun sekali mengenal tentang masuk bangunan, pakaian, seni tari, gamelan, wayang, antal. Bulan apa tuh kalau boleh tahu? Kalau kemarin itu bulan Juli. Tiap tahun bulan Juli atau beda-beda? Dulu ini saya tes 10 tahun yang lalu, di workshop setiap tahun. Nah, saya perkenalkan budaya Islam. Nah, sebaiknya kalau kita adakan yuk workshop di bulan puasa, ada apa itu? Nah, masyarakat Jawa dan Sunda punya budaya berkompromi. Iya betul. Bisa merasakan bagaimana programnya pentas, workshop dan makan buka bersama. Terus setelah itu dibuka lagi karena tidak puasa, karena kan ternyata orang-orang kan di Jabodetabek itu hampir 5.000 orang komunitasnya. Ternyata memilih waktu yang mereka tidak weekend atau long weekend atau jangan bulan mereka itu ya rata-rata saya punya ke Jepang, jadi yang stay aja gitu. Itu kira-kira tidak hanya orang kalian semua orang saya perkenalkan ya, supaya tiba baliknya ya supaya mengenal. Oh ya sekarang kan mudah nih belajar melalui internet apa YouTube. Nah, coba searching tentang keraton Yogyakarta itu prajurit keraton kayak apa? Oh iya sampai. Itu yang satu lagi poin yang tidak dimiliki di provinsi yang lain itu Jogja satu-satunya yang menggunakan dana semua budaya itu dibiayakan khusus dana keistimewaan. Kalau dana keistimewaan itu berarti diberikan oleh pemerintah, Pak. Karena yang tadi itu yang dari tingkat keratonannya itu ya, tidak dipilih. Ya budaya. Oh, dari budaya keraton. emang pusatnya budaya itu kan keraton. Ada seorang raja, Seorang raja karena itu. masyarakat Yogyakarta kan mayoritas masih berkiblat kepada budaya keraton. Oh iya. Tapi tetap NKRI. Misalnya terbukti bahasanya nasional yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang lokalnya ada wajib sampai SMA itu bahasa Jawa. Ya kan kalau di daerah itu biasanya jajar tertentu dia anak-anak diwajibkan pakaian adat. Iya. Termasuk pegawai-pegawai itu. Sampai sekarang sudah di perdatannya. Bagian dari jadi bagian dari sarana, bagian dari program yang benar-benar itu menunjang bahwa itu budaya yang harus kita lestarikan. Ya, makanya sampai hari ini malah sudah
Setan sama Bali. Wah, iya. Kencang. Kemarin itu musim liburan itu Bali kalah. Itu sekarang gitu. Kalau boleh tahu untuk yang di Jogja sekarang mungkin kerajaan itu yang memimpin sekarang itu di Jogja. Pemimpinnya sekarang di Jogja. Kan sekarang Raja Jogja kan ada dua, yang Kasultanan itu Sri Sultan Hamengkubuwono X, terus yang Kadipaten itu Sri Paduka Kapuran ke-8, dua-duanya raja. Dua-duanya gubernur dan wakil gubernur. Jadi yang terakhir yang cukup muda usianya ya. Aku pun sempat lihat YouTube tuh. Ini cukup muda. Dia menggantikan sang ayahnya itu. Loh. Atau Solo. Itu Solo ya. Solo, Surakarta. Kalau yang paling muda itu Surakarta. Berarti Oh beda iya. ya? Oh itu berbeda lagi ya dengan. Satu rumpun sih, satu garis keturunan. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga untuk informasi yang Bapak berikan ini bisa menambah wawasan bagi kita dan juga bagi para yang Visi pembangunan daerah istimewa Yogyakarta ini untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya, dan sejahtera. Nah, kalau ada visi, otomatis ada misinya dong. Jadi misinya itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan yang berkelanjutan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar, terutama pada sektor pariwisata, pendidikan, ekonomi, kreatif, serta kebudayaan. Nah, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena memiliki banyak perguruan tinggi dan menjadi tujuan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. kearifan lokal Yogyakarta tercermin dari budaya gotong royong, sopan santun, serta pelestarian tradisi. Berbagai kesenian seperti batik, gamelan, wayang kulit, serta upacara adat masih terus dijalankan dan diwarisi ke generasi yang muda. Pendapatan utama daerah istimewa Yogyakarta berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, jasa, juga pendidikan dan ekonomi kreatif. Nah, banyaknya wisatawan yang datang setiap tahun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Nah, keunggulan daerah istimewa Yogyakarta ini terletak pada kekayaan budaya yang masih terjaga, kualitas pendidikan yang baik, wisata destinasi yang beragam, serta masyarakat yang ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Melalui kunjungan ke Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Taman Mini, kami dapat memahami bahwa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya, potensi ekonomi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Melalui kunjungan ini, kami juga belajar bahwa keberagaman budaya di setiap daerah merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Dengan mengenal dan menghargai budaya daerah, kita turut menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara. Selain itu, pelestarian budaya, pendidikan, serta potensi ekonomi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Karena bangsa yang mampu menjaga identitas budayanya akan memiliki persatuan yang semakin kuat. Kami berharap setelah menonton video ini, teman-teman dapat lebih mengenal daerah istimewa Yogyakarta dan semakin bangga terhadap keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Jangan lupa untuk terus mencintai budaya Indonesia dan ikut menjaga persatuan kita. Sekian jalan-jalan kita di Jogja.